mendapatkan serangan ya. Pernah ngerasa capek nggak? Saat saya tahu kalau di Baik pemirsa, masih kembali lagi di Call Me Mel dan suasana panas masih meliputi studio Call Me Mel. Wow. Baik, langsung kasih musik tegang ya. Abang Hotman Paris Hutapea. Ya. Anda tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena Anda sudah kebanyakan berbicara di sosial media. Tapi kali ini abang tinggal menjawab ya atau tidak. Ya atau tidak, gosip atau fakta. Ya atau tidak, Hotman Paris menggunakan narkoba. Tidak! Baiklah. Dan bakal ada kena jerat hukum gara-gara fitnahan tersebut. Sudah saya lapor balik polisi. Wow. Gua merokok aja kagak. Ya tapi kan ada juga yang nggak ngerokok tapi begitu. Gua bapak yang baik jam 8 udah tidur tiap malam, bangun jam 3 tahu nenek. Oke. Yang kedua, ya atau tidak? Followers Gosip. abang yang berjuta-juta itu gosip atau fakta ya? Kalau followersnya adalah palsu. Asli, itu baru 1 tahun yang ngajarin gua IG juga Syahrini. Lanjut, gosip atau fakta? Ya atau tidak bahwa Hotman Paris mulutnya bau pesing? Mau mandi 7 sumur? Enggak ya? Ratusan cewek cantik yang cantiknya jauh lebih cantik dari Elsa Sharif. Astagfirullahaladzim. Ya. Tanya aja ke artis temanmu yang 6 tahun sama saya dekat, artis paling cantik di Indonesia. Ya. Betapa aku sejuknya setiap mandi di rumahnya, harum katanya. Oke. Lagian orang kaya mana mungkin bau nggak ada parfum, tahu? Gosip atau fakta, ya atau tidak, abang menyebarkan video porno? Itu gosip dan lihat Instagramnya Farhad Abbas 7 hari terakhir ini sudah sepi. Dia sudah tahu bahwa tidak ada bukti dan saya sudah lapor balik. Andar Situmorang dan Farhad ke polisi, prosesnya sudah semakin mengerucut. Jadi tidak benar bahwa abang menyebarkan video tersebut? Aku baru laporkan kasus ikan asin dan kliennya masuk penjara. Masa gua masukkan video porno di IG gua? Ya, apalagi kan gua dokter cum laude benar, bukan abal-abal. Ya mungkin kelalaian, ketidaksengajaan, tidak sama Kenapa? sekali ya. Kelalaian atau ketidaksengajaan, tidak sama sekali. Kalau kelalaian tidak mungkin saya begitu di Meksikola malam itu berdansa. Ya, saya kalau di Meksikola itu dari semua pintu cewek antri untuk berfoto. Dan sejak jam 10 malam saya di Meksikola, handphone saya udah dipegang pengawal saya. Oke. Sampai jam 1 nggak bisa turun dari panggung. Habis itu saya keliling villa saya untuk mengecek karena besok saya mau pulang. Disitulah baru tahu handphone hilang. Langsung karena tahu Grapari kan jauh Jakarta. Ya. Jam 2 subuh saya lapor ke Polsek Kuta. Tanya Polsek Kuta Utara. Baik, terima kasih untuk penjelasan ini. Gosip atau fakta? Ya atau tidak bahwa sebetulnya Hotman Paris walaupun bilang selalu tidak takut, tapi sebetulnya mendengar dilaporkan ke polisi, deg-degan juga kalau di rumah. Ya atau tidak deg-degan? Pertanyaannya gitu, ya atau tidak deg-degan juga? Saya tidak deg-degan, cuma sayang waktu gua yang sangat laku itu jadi habis waktu untuk menjawab orang-orang nyinyir. Oke, jadi nggak pernah takut ya? Dan saya sekali lagi Farhad dan Abbas, gue nggak takut sama lo. Ya kayaknya ini pertanyaannya sama kayak pernyataan seseorang ya. Dan kan ini rame ya, Abang Farhad daripada... Lagian dunia kami berbeda, aku sudah gelambor sukses, kenapa yang datang malah orang-orang ini gitu loh. Nah makanya, kalau bilang berbeda, tapi malam hari ini kita klarifikasi langsung. Kita sambut ini dia, Farhad Abbas.
ke PBB. Bang, tapi banyak yang netizen komentar, nih perang antara Sana dan juga Abang. Itu sebenarnya settingan nggak sih? Jangan-jangan di belakang ini WhatsAppan sebenarnya kita Seorang bikin rame gitu. pengacara super internasional yang begitu banyak menangani perkara internasional, begitu banyak sudah kekayaan yang saya dapat, masa gua mau settingan sama orang kayak Farhad? Abang, singkat saja. Singkat, oke. Bentar, singkat saja. Kenapa sih menurut Abang rekan FA ini kenapa selalu misalnya apakah dia tersinggung dengan pernyataan Abang? Kenapa sebetulnya? Dulu awalnya waktu siapa? Yang Siapa? Nia, yang siapa? mantan suaminya Saskia Gotik? Vicky. Jadi Vicky itu ya. pernah debat sama dia di suatu TV. Ya. Terus si pengacara itu bilang sama dia, kau penipu. Katanya ke si Vicky kan. Ya. Itu padahal si pengacara ini adalah dalam kapasitas sebagai kuasa. Oleh suatu stasiun TV ditanya ke saya. Ya. Apakah boleh itu secara kode etik pengacara? Saya bilang tidak boleh. Ya. Nggak boleh. Saya bilang KPK aja kalau nangkap orang hanya disebutkan inisial namanya. Nggak boleh langsung bilang orang penipu. Itu dari situlah mulai. Dan kemudian mantan-mantan istrinya berapa kali jadi tamu saya di Hotman Paris Show. Ya tentu khawatir lah orang gua kaya ganteng begini. Oke. Baik, kita kembali lagi di Komimel ya. Dan mudah-mudahan melalui tayangan ini kita berharap bukannya kita pengen menyakiti pihak tertentu. Tapi ada penjelasan terhadap masyarakat termasuk juga pihak yang bersangkutan ya. Bahwa supaya duduk perkaranya bisa jelas. Sama-sama dimengerti. Mudah-mudahan sekali tidak ada kesalahpahaman. Betul, dan mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung lagi dari acara malam hari ini. Sebenarnya kuncinya hanya satu. Apa? Hanya satu kuncinya. Ada nggak perkataan Nikita yang bersifat kasar atau menghina di show tersebut? Hanya itu. Kalau tidak ada berarti no case. Kalau caranya Bang, karena menurut banyak... Tidak ada undang-undang menyatakan barang siapa teriak-teriak bisa masuk penjara. Enak aja loh. Nggak ada. Ini nggak bisa kalau melalui hukum ya. Nggak ada. Apa kau bilang? Mana ada begitu. Tapi kalau dibilang brengsek lu, binatang lu, itu baru bisa. penghinaan. Jadi kalau dibilang, siapa bilang mantan suamiku tidak bisa ketemu anak? Oke. Jangan sangir begitu, itu bukan Jadi pidana. menurut Abang kalau dari segi hukumnya nggak bisa kena, hanya masalah etika aja dalam budaya aja gitu kali Hanya ya, Bang? budaya, itu tidak. Makanya itu aku nggak ngerti. Dan Elsa malam itu sangat happy. Oke. Pulangnya pun, Pak, besoknya sih sudah ketemu temannya itu. Ini siapa itu yang lagi antar surat ke PBB? Oke, tahan dulu. Tahan pemirsa, kita punya VT dari Instagram Bang Hotman di Kopi Joni. Ini dia. Halo saudara Andar Situmorang. Siapa bilang aku takut sama tampangmu? Bahkan kadang aku tidak mengerti bahasa Indonesia kamu. Kadang aku tidak mengerti. Ya, tunggu tanggal mainnya. Dan see you soon. Saya tidak takut sama lo. Halo Farhad. Sudah 1 bulan kau membuat tuduhan bahwa saya seolah-olah menyebarkan video porno. Kamu sadar atas perbuatanmu itu? Saya sudah lapor balik polisi kamu. Sudah banyak saksi diperiksa. Tunggu, bakal makin serius. Baik, Bang Hotman. Tadi kalau soal Farhad mungkin udah panjang lebar ya. Mengenai oknum yang pertama tadi, orang yang pertama Abang sebutkan. Itu masalahnya apa sebenarnya? Yang mana? Yang pertama. Yang Abang Andar Situmorang. Ya. Gua nggak pernah kenal ketemu dia. Walaupun sama Batak, gua nggak pernah ketemu dia. Makanya gua ngerti itu orang dulu pernah, mungkin 10 tahun lalu, ada dia laporin Inul. Ya, tapi karena terlalu kecil perkaranya, aku suruh junior gua dan menang. Tapi kan kalah menang biasa. Dalam hukum. Apalagi kalau gue yang ini anak buah saya, itu aja. Oke. Nggak ada. Dia udah sering nyinyir dari dulu, tapi bayangin kalau gue laporin polisi berapa banyak waktuku. Saya menangani perkara kepailitan, saya harus sidang di Singapura. Gue cuekin. Oke. Tapi yang paling parah, waktu dia bilang bahwa yang di video porno itu mirip Hotman Paris dan sekretarisnya. Tahu-tahu waktu saya ditujukan oleh polisi video porno itu, orang Cina luar negeri. Nggak ada tampang Bataknya dikit pun. Kok jadi gue yang dibilang? Disitulah no mercy. Gue harus lapor dulu balik. Terus dibilang gue narkoba lagi gara-gara keringat di Meksikola. Orang di ruang ganti aja tadi sudah keringat. Kalau di Meksikola di Bali
Kalau dia tahu gua datang seluruh cewek seluruh Indonesia minta foto berdansa. Jadi pada saya udah lapor balik. Saat di Meksikola itu abang berjoget keringetan itu bukan karena narkoba tapi karena overweight ya bang ya. Gitu ya. Oke, bentar abang. Dari banyak pihak nih abang ibaratnya mendapatkan serangan ya. Pernah ngerasa capek nggak? Saat saya tahu kalau di kamera abang pasti ini kan settingan yang sudah abang set, tapi pada saat abang sendiri. Lu tahu rahasianya? Ya. Apa? Saya nangani kasus itu, kan kalau kasus itu kan dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung kan bertahun-tahun bisa menumpuk sampai ratusan, ya. Cara mengatasinya adalah makanya saya setiap bangun jam 3 subuh. Saya direnang itu di kolam renang terus begini-begini, otak gue itu bekerja. Kasus ini sudah kasasi, kasus ini sudah begini, kasus ini nanti si Melani kapan cerai gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi Emang sebenarnya dia ngata-ngatain gue nenek, dia tuh pengen gue jadi bini kedua dia. Terus bang, terus. Lanjut. itulah, jadi semua perkara itu karena gue yang pegang sudah kunci di sini, ada di sini, ada di sini. Itulah kunci kesuksesan saya. Gua hayati benar. Saya bisa ingat kapan kasasi, jangan sampai lewat. Benar-benar lengket di sini semua. Itu. Tapi itu capek nggak, lelah nggak? Bisa tidur nggak sih abang tuh kalau malam? Lelah Jujur? sih. Kadang-kadang saya makan obat tidur. Makan obat tidur abang? Ya, tapi saya selalu bangun jam 4 karena dulu waktu Krismon tahun 98 hampir seluruh konglomerat datang ke saya. Ratusan perkara pilot saya pegang. Dan ratusan juta dolar saya dapat. Ya itulah resikonya. Akhirnya badan saya itu selalu bekerja terus. Hampir semua kasus-kasus internasional di Indonesia, ide-idenya itu datang dari saya dan menjadi kasus acuan gitu loh. Bang, abang kan sebagai lawyer tapi juga aktif di dunia entertainment ya ibaratnya ya, pengacara showbiz, artis juga lah gitu. Dan sekarang ini belakangan ini kasus-kasus tuh gampang dilaporin bang. Dikit-dikit kayaknya dikit-dikit lapor. Beda sama zaman dulu bang. Tanggapan abang sendiri gimana? Ya, memang dengan adanya undang-undang ITE saya selalu peringatkan hati-hati. Kalau badan saya ini ibaratnya sudah mesin hukum. Instingnya itu sudah di-cover oleh hukum semuanya. Jadi apapun omongan saya itu saya sudah tahu resikonya. Kadang memang suka silap. Saya pernah di iNews juga. Gue bilang goblok lu, gue bilang langsung gue dilaporin besoknya ke polisi. Terus kenapa lo ngomong lagi sekarang pas lagi live? Aduh, untung ngatain ikan dia. Ya, Aduh. terus jadi suka abang kadang-kadang slip gitu ya bang? Iya, tapi nggak serius. Jadi itu sudah. Aku pun kalau isi postingan itu selalu kata demi kata, gue lihat dulu. Ini kalau di kata ini melanggar enggak, kata ini melanggar enggak. Baru hapus, ya udah. Jadi jadi abang edit juga kadang-kadang? 36 tahun sebagai pengacara membawahi puluhan bule. 4 tahun saya di sini. My brain is a legal brain. Wih, gila. Singkat saja. Jadi menurut kacamata abang yang abang bilang abang sudah 36 tahun sebagai senior lawyer ya. Menurut kacamata abang, pihak tersebut tidak bisa melaporkan Hotman Paris dan Melanie Ricardo pada saat kejadian tersebut. No case, tidak ada dasar apapun. Makanya laporan Elsa terkait Nikita di Hotman Paris Show tidak diterima Mabes Polri. Tidak ada laporan sampai sekarang. Makanya mereka sekarang mau ke PBB. Mau ngantar surat nyinyir ke PBB. Bang, ada jalan damai nggak nanti ke depannya bang? Kalau untuk Farhad, no case. Kalau buat Bu Elsa? Bu Elsa, udahlah, sudah nenek-nenek begitu ya kita maafkanlah wanita. Cuma kok bisa, yang saya sangat sesalkan dari dansa-dansa di sini, senyumnya segala macam. Ya, tapi kok besoknya dia bisa berubah sesudah ketemu kelompoknya itu. Sangat saya sesalkan. Harusnya dia sebagai pengacara pada saat di debat disitulah insting pengacara itu melawan. Jadi kalau memang nanti akan ada mediator yang membuat kita mediasi, abang bersedia untuk bertemu dengan ibu gitu ya? Kalau untuk Ibu Elsa saya bisa udah maklum, dah umur 62 dia mungkin sudah mulai perlu dimatangkan lagi agar gimana ya? Cukup baik ya, jangan ditambah lagi ya, berbahaya. Ya. Melani gimana Mel? Kalau emang nanti terjadi sampai bergulir prosesnya gimana kesiapannya? Oh iya, kalau saya sih kalau memang masih bisa mediasi ya, tentunya saya juga mendoakan semoga Ibu Elsa bisa dalam keadaan lebih sehat ya. Dengan kejadian yang kemarin kata Bu Elsa kan trauma. Betul. Saya berdoa mudah-mudahan Bu Elsa bisa recovery baik secara psikologis maupun secara fisik, jangan sampai nggak bisa makan dan bisa melanjutkan pekerjaannya. Itu adalah doa saya buat Bu Elsa. Ya, pertanyaannya apa? Gimana?
Ya, apa? Saya. Lu jangan bikin bingung dong. Ya kan? Melani kan udah ditanya tadi. Oke, baik Bang. Kalau pesan Abang untuk Nikita apa? Ya, pesan saya untuk Nikita, kurangilah emosinya. Oke. Ya, itu dari segi emosi memang saya juga tidak saya Tidak mensupport. Saya tidak mensupport dia. Ya. Makanya waktu itu saya langsung posisi berdiri begini. Ya, menjaga-jaga kalau ada apa. Ngapain gua kayak orang bego berdiri kalau bukan untuk menyelamatkan Elsa? Benar nggak? Ya. Aku berdiri begini. Bukan kalau begitu dia menyerang saya langsung tahan begini. Tahan begini Bang, kalau gini melok. Dan Ya. benar-benar begitu dia sudah tidak terkenal, saya masih ingat, saya pegang tangan si Elsa, saya bawa jalan. Ya. Elsa begitu ceria saya pegang tangannya. Ini kesempatan dipegang tangannya Hotman Paris yang biasa dengan artis cantik gitu. Baik, Bang Hotman, terima kasih untuk kejujuran dan untuk keterbukaan Anda, kebelak-belakan Anda ya, yang sudah membuat acara benar-benar kita juga mudah-mudahan bisa tahu. Dan anytime, mudah-mudahan kalau Ibu Elsa mau datang untuk mau berbicara, kita very welcome, sangat menerima. Siapa tahu silaturahmi bersama dengan Ibu Elsa. Dan biar lu tahu, dalam beberapa tahun terakhir sebelum itu, sayalah tempat curhatnya Bu Elsa. Dia sering telepon saya. Bu Elsa, benar kan kau sempat curhat sama gue sering kan? Jangan dibuka curhatan. Jadi saya tidak substansi. Aku tahu ngapain lu aja.